Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbum karim wa anta dukhulqin adin wasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbi biiznillah wandur ilayya sayyidi binasr musilati lil hadratil aliyah amma ba'd. Nyuwun sewu panjenengan saykhuna wa murabbina Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, ingkang kita taati, ingkang kita hormati, ingkang kita mulyakaken. Wal mukarramah Mbah Nyai Sofia Majid Ummul Wahidin radhiyallahu anha, yang kita harapkan doa restunya, yang kita muliakan. Hadratul Mukarram Abah Yai Safi, pembina PSW Pusat Kedunglo, mulai pusat sampai daerah, yang senantiasa kita ikuti keyakinannya dumateng Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Wal mukarrama Ibu Nyai wa ahlal bait beserta keluarga yang kami hormati, para alim ulama, para kiai, para tokoh agama, para bini sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para pejabat sipil maupun non-sipil yang kami hormati, Bapak Ibu pengamal sholawat wahidiyah, baik mulai tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, hingga imam jamaah-jamaah yang kami hormati. Kepada adik-adikku remaja, putra-putri, serta kanak-kanak yang kami sayangi, kepada panitia pelaksana mujahadah pada malam hari ini yang kami hormati, kepada sahibul hajah yang kami hormati, hadirin hadirat minal wahidiyyin wal wahidiyat wa minal muslimin wal muslimat, hadani wa iyyakumullah. Untuk mempersingkat waktu, sanjungan sholawat dan salam serta penghormatan kepada waliullah kekasih Allah, kami makmum pembicara yang terdahulu. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebelum saya melanjutkan acara, saya harap satu kali kita membaca Fatihah dumateng beliau muallif shalawat wahidiyah Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ucapan terima kasih kepada panitia dan sohibul hajah atas tugas yang diberikan kepada saya sebagai wakil pengamal daerah pada malam hari ini. Ngapunten, kula pengamal baru, kula mboten saged napa-napa, sejatipun kula bodoh,
dan ngajeng pula niki panjenengan semuanya, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dipilih oleh beliau muallif salawat wahidillah. Perjuangan wahidiyah adalah perjuangan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan yang mengajak pada fafirru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang pertama kali dirintis oleh beliau Mbah Yai Majid, beliau yang mengelola, beliau yang membimbing, bahkan beliau yang membina secara langsung, baik beliau masih sugeng maupun beliau sudah kundur. Perjuangan wahidiyah nilainya adalah perjuangan yang sangat mulia indallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena nilai satu perjuangan sepadan dengan nilai apa yang diperjuangkan. Perjuangan wahidiyah memperjuangkan kesadaran, memperjuangkan bidang kesadaran umat untuk mengajak masyarakat jami'al alamin kembali berbondong-bondong sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan yang mulia ini oleh beliau muallif salawat wahidiyah Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf telah mengamanahkan perjuangan ini untuk pengamal salawat wahidiyah tanpa pandang bulu. Beliau mengamanahkan perjuangan ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perjuangan ini diamanahkan kepada kita sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita dipilih oleh Mbah Yai, bahkan dijadikan satu di dalam wadah PSW Pusat Kedunglo ini, di mana kita dibina oleh beliau Abah Yai Safi. Kita orang yang beruntung sekali karena kita diberi amanah oleh beliau Mbah Yai untuk meneruskan perjuangan ini, menyiarkan perjuangan ini kepada umat masyarakat. Sudah sunnatullah, perjuangan yang mulia pasti ada hambatan-hambatan, pasti ada dukungan baik dari luar maupun dalam. Untuk itu, hadirin hadirat semua, remaja dan kanak-kanak, kita ini di dalam wadah PSW dijadikan satu oleh beliau Mbah Yai untuk menjadikan contoh kepada umat masyarakat yang belum mengenal salawat wahidiyah. Sehubungan dengan itu, maka marilah kita menyiarkan salawat wahidiyah tanpa pandang bulu, mengenalkan siapa hakikatnya Mbah Yai muallif salawat wahidiyah, mengenalkan pribadi muallif salawat wahidiyah. Bahkan kita mengangkat sejarah perjuangan salawat wahidiyah. Gunanya untuk apa? Agar generasi penerus kita, generasi yang di bawah kita, setelah kita meninggal, mereka ini tahu siapa yang merintis salawat wahidiyah. Lantas kalau kita dijadikan beliau sebagai wakil, otomatis kita harus sesuai dengan apa yang diamanahkan beliau kepada kita. Menjadi seorang penyiar itu tidak mudah, Pak. Kita harus menguasai ilmu wahidiyah. Kita diberikan alat oleh beliau Mbah Yai
berupa lembaran sholawat wahidiyah, berupa kartu nida. Kita amalkan, kemudian kita rasakan manfaat bagi diri kita sendiri. Kemudian setelah itu kita siapkan sholawat wahidiyah. Tetapi kita harus wajib mencari ilmu wahidiyah. Di mana ilmu wahidiyah ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Kita harus sesuai dengan bimbingan dan ajaran Mbak Yai. Ngapunten. Sekarang banyak rame di media sosial, baik di dunia nyata, tentang siapakah hakikatnya Mbak Yai. Ini adalah kunci kita untuk mengenalkan sholawat wahidiyah. Kenapa? Karena beliau kita jadikan imam, beliau kita jadikan panutan, dan beliau kita jadikan penolong kita. Inilah wahidiyah, ajaran yang mentauhidkan di dalam lillah. Berarti kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan keadaan apapun dan dengan karena sebab apapun, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam lir Rasul, kita yakin bahwa pemberi syafaatul uzma nanti, penolong kita di akhirat adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita hamba Allah yang berlumuran dosa, kita mencari tempat, kita mencari seorang penolong, kita mencari perlindungan, Pak. Jangan dianggap remeh hidup di dunia. Jangan dianggap gampang kita selamat dari dunia ini. Kita sudah mengenalkan sholawat wahidiyah. Dengan gampangnya kita akan selamat. Tetapi kita memungkiri sendiri siapakah penolong kita di wahidiyah. Hanya Mbak Yai Majid. Mbak Yai ini adalah kunci di dalam ilmu lil ghaus bil ghaus. Sering saya mengupas ilmu ini. Untuk itu, saya harapkan kepada para jamaah PSW, kita sering dan kita cari tahu apa itu ilmu lil ghaus bil ghaus. Jika kita keliru, Pak, di dalam bidang penyiaran, maka kita kelak bisa tidak kita bertanggung jawab di hadapan Mbak Yai. Sehubungan dengan pertanggungjawaban di dalam surat An-Nahl ayat 93, walatus alunna amma kuntum ta'malun, dan pasti sungguh kamu sekalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kamu sekalian perbuat. Loh, kok cik gampang nih? Terus ngomong, yang penting ngamal sholawat wahidiyah, podo ae, podo selamat. Nah, Mbak Yainya dijadikan apa? Mbak Yai diganti, Mbak Yai digeser kedudukannya, Mbak Yai dihilangkan kedudukannya. Ini keliru, Pak. Dari sinilah kita wajib mencari ilmu. Ilmu itu wajib dicari. Panjenengan tidak rasakan kalau Mbak Yai sebagai wakilnya beliau. Al-wakilu aksiru muwakil. Maka seorang wakil harus sesuai dengan yang diwakili. Nah, kalau Mbak Yai jabatannya sebagai mujadid 100 tahun, kok tiba-tiba dihilangkan, kemudian diganti. Nah, penggantinya ini sedangkan di Trana Wahidiyah adalah pengamal. Kurang kali panjenengan iki pengamal. Lan napa jalan tolong kali podo-podo pengamal? Nggih mending langsung ke Mbak Yai. Karena apa? Karena Mbak Yai adalah sohibul nadr, sohibul wahidiyah. Ini sering Pak saya kupas. Kita dijadikan beliau alat untuk menyampaikan penyiaran sholawat wahidiyah. Tetapi kita kurang ilmu, kita keliru menyampaikan sholawat wahidiyah. Kita Pak yang rugi nanti di akhirat. Jangan gampang-gampang memberikan lembaran sholawat wahidiyah. Kemudian pengamal yang kita bina tidak kita arahkan, kita biarkan. Salah, Pak. Terus bagaimana kita nanti bertanggung jawab di hadapan Mbak Yai?
Kita dijadikan Mbak Yai adalah pengamal, menjadi seorang pejuang, kemudian menjadi seorang penyiar. Penyiar itu gampang, susah. Karena apa? Pengamal Wahidiyah ini ditadosaken penyiar. Jangan menunggu kesempatan, tetapi carilah kesempatan. Ini dawuhnya mu'alif. Kesempatan dimanapun pergunakan untuk penyiaran. Saya Pak ngapunten, kalau perjalanan ke Kediri, ke Tulungagung, dompet saya selalu isinya kartu nida. Tas saya isinya lembaran sholawat Wahidiyah. Ngapunten. Kalau saya bayar angkot, sopirnya ngasih kembalian, Pak mau nggak diamalaken nggih? Pun Bapak sama nyopir silakan baca sholawat. Oh nggih, matur nuwun. Ini bagian cara kita. Tetapi kalau kita sudah masuk di wadahnya PSW, kita mulai pembinaan kejamaah, nggih napa mboten? Kita mulai napa nggih tertutur dalam mengajak bangkit pengamal-pengamal yang tidak aktif. Kita siari kembali, kita semangati kembali. Lah kalau kita sendiri kurang ilmu, napa saged ngejak tiang kembali sadar. Lah ilmu Wahidiyah niki kesadaran. Kula kalih panjenengan niki butuh ilmu kesadaran. Kados acara ngeten niki ten Tulungagung, lek panjenengan boten diparingi ilmu kesadaran, boten mungkin dikersakaken Gusti Allah dugi sampai Tulungagung. Jelas ngapunten, mikir Pak, setan itu sangat halus. Napa terasa setan? Umpami niki kula dongeng. Wis lha apa teko nang Tulungagung, turu-turu lah enak. Eman-emani duit, gak ngoten ya. Tetapi karena kita membangkitkan rasa cinta kita, cinta pada perjuangan PSW Pusat, kita dukung acara baik di daerah sendiri maupun di luar daerah. Kembali pada topik penyiaran, maka panjenengan harus memahami ajaran Wahidiyah. Lillah billah, lirasul birasul, lil ghaus bil ghaus. Nah, ini Pak yang sulit sebagai seorang penyiar. Tidak ada yang pernah mengupas ilmu ini. Kenapa? Dawuh Mbah Yai dumateng kula, tidak semua pengamal Wahidiyah ditunjukkan siapa hakikatnya Mbah Yai. Lho kados ngoten. Lah terus panjenengan percaya niki saking sinten? Kok gampang ngamalaken sholawat Wahidiyah, lah kok mboten ten Mbah Yai? Lho, napa mboten rugi panjenengan besok? Lah niki modal kula kalih panjenengan. Napa? Hakul yakin percaya bahwa Mbah Yai adalah penyelamat kita. Dawuh mu'alif sholawat Wahidiyah Mbah Yai Majid, jangan engkau mencari siapa al-ghaus, tetapi cukup diyakini. Loh, niki saking mulianya Mbah Yai, beliau mboten purun mengaku, tetapi di dalam lembaran sholawat Wahidiyah, beliau yang menulis, beliau yang mentalif, dan beliau yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fadl. Loh, melalui tangannya beliau sendiri ini beliau tidak mengaku. Kenapa? Panjenengan coba sakniki direnungaken. Apa Mbah Yai kok gak ngaku ae? Karena Mbah Yai tidak diberi hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memproklamirkan diri, Pak. Loh, niki sing susah niku. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani memproklamirkan diri bahwa diri saya adalah wali sultanul aulia. Tetapi Mbah Yai niki mboten. Mbah Yai akhirnya apa? Mengajak kita pengamal sholawat Wahidiyah untuk terus berdebe-debe memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, panjenengan pados napa ngamalaken sholawat Wahidiyah niki nek mboten semerat tujuannya? Berarti panjenengan niki asal maca. Lah terus panjenengan nangis niku nyuwun tolong ten sinten? Kan ngoten. Niki kalau dibabakan pelantaranya Gusti Allah.
Nah, di ranah sholawat wahidiyah niki kula bahas ranah sholawat wahidiyah nggih. Nah, niki Mbak Yai adalah penolong kita. Mbak Yai Abdul Majid Ma'ruf. Kula garis bawahi. Nah, Mbak Yai inilah penolong. Maka kita di sini hanya membutuhkan pertolongan beliau ketika kita memanggil beliau dalam keadaan istighosah. Hadirkan hati, Pak. Lalu panjenengan buatan semerap hakikat Mbak Yai terus nyiaraken sholawat wahidiyah, mboten sampean arahaken dateng Mbak Yai, lah yo kliru ngoten niku. Panjenengan aja-aja. Ngapunten. Niki kula cerita pengalaman kula kiamat. Kula niki aktif di dalam perjuangan, Pak. Mboten ngaku-ngaku. Aktif karena apa? Saya cinta sholawat. Terus kula niki nandur statement kula mulai awal di wahidiyah. Sholawatan yo mati, gak sholawatan yo mati. Mending bersolawat sampai mati. Lah, niki cinta kula tanamaken. Lah kula sing nggih ngoten, bina Pak tiyang, pados tiyang. Karena apa? Saya merasakan nikmatnya dapat mengamalkan sholawat wahidiyah. Napa ati kula tenang, jiwa kula tentram. Tetapi kula mboten semerap. Iki ku arahe nandi. Saking akase kula pados tiyang terus kula bimbing kula arahaken. Wis pokoke percaya nang kene, wis pokoke melu kene. Nah, ternyata ketika saya dijangkung oleh Mbak Yai, diajarkan mahabbah oleh Mbak Yai, kula niki ditegur beliau, Pak. Semaput kula. Ditegur Mbak Yai niku. Kula niku ditegur kali Mbak Yai. Karena kula Pak lek mujahadah niki mboten nate kula niki ndonga kepentingan kula. Kula niki ndongaaken umat. Apa niku sering rawuh lek kula mujahadah apa ya tapi niku. Ayo Mbak mujahadah karo aku Mbak dengan umat. Kula niki bingung. Tukang ini hanya apa yang tahu. Nah kula niki ndongaaken umat. Ketika kula ndongaaken umat niki Mbak Yai niki salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula diduga di kalian Mbak Yai. Kowe lek kepingin nyelametno kanca-kancamu, paling nak keyakinan pengamal marang aku murni. Kula semaput Pak. Kula mboten paham maksudipun beliau. Kula terus nangis. Terus pundi niki Mbak Yai, kula mboten semerap. Kula nangis kepingin keselamatan umat di dunia Mbak Yai. Panjenengan jangkung pengamal sholawat wahidiyah. Panjenengan selamataken pengamal wahidiyah Mbak Yai. Panjenengan tatasaken kalanganipun panjenengan. Nanging kula keliru, kula siap panjenengan tegur. Niku Mbak Yai datang kedua kali Pak. Di sini kula mulai merenung. Akhirnya kula pandung kinten dateng ngajinipun apa. Terus pun niki Pak, kula ditegur kalih Mbak Yai. Kula wedi Pak mboten diakui kalih Mbak Yai. Kula semenjak bermahabbah dumateng Mbak Yai. Kula mboten ngurus Pak urusan liyane Pak. Kula mek meneri ati kula. Terus pun dicarane saged mahabbah dumateng Mbak Yai niki mongkol. Kula keliru singen melampaui. Mboten semerap Mbak Yai sinten. Kula tetep penyiaran mawon. Kula bina jamaah. Kula dampingi 40-an sampai tenggriya niku 14, 12 orang. 8 orang. Tetapi kula mboten ngarahaken dumateng Mbak Yai. Akhirnya kula ditegur kali beliau 2 kali. Dari sinilah Pak kula pados ilmuipun lil ghaus bil ghaus. Den pundi arep usere pengamal niki. Lale panjenengan syukur ngamalaken sholawat wahidiyah. Terus panjenengan keliru nyari pengamal. Napa keliru nyari wong niku Pak? Napa panjenengan mboten rugi nek besok ditonton ten akhirat?
enjoy mawon Pak, merasa diri saya ini aman, merasa bahwa diri kula bakal selamat lek ngamalaken selawat wahidiyah. Lajeng kula ditanyakan bayai foto-fotonane tiyang tenalan dunya. Napa malah tenalan akhirat kula nangis. Terus pun nilai kula kala panjenengan kecekor sampai dikabaraken bayai kados ngoten. Napa panjenengan boten rugi? Tuas ngamalaken mujahadah mempeng, tuas ngamalaken merono-merono. Perjuangan niku butuh modal Pak, modal tenaga. Setiap hari awak kula kali panjenengan niki diajak bayai mujahadah, diajak bayai masih berjuang baik raga maupun harta. Tetapi untuk yang keliru napa boten rugi. Niki tugas kula kali panjenengan nolong saudara-saudara kita yang keliru. Lah panjenengan patos ilmune. Untuk kula niki tiyang bodoh, boten ngerti kula niki. Jenengan duki kenapa ya Isafi? Terus pundi niki Pak ilmune Pak? Panjenengan tambel modal penyiaran, sampean siari tiang, sampean arahaken dumateng bayai. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian bagaimana kita menjadi pengamal yang benar-benar dapat mengamalkan salawat wahidiyah? Maka kita meminta petunjuk hanya satu, penolong kita yaitu Mbak Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirra wa radhiyallahu anhu di dalam surat Al-Luqman. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Kembali minggu sejak nopo. Jadi kembali ini adalah hatinya selalu tawaf dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahiriah kula kali panjenengan iki mboten saged kados ngoten. Kita butuh seorang penuntun lahiriah kita. Maka kita di sini mencari guru lahiriah. Nek kula Pak, kula langsung ten Abah Yai Safi. Karena beliau sing ngerti ilmu wahidiyah. Loh kok ngoten? Sebab perjalanan sejarah beliau Abah Yai Safi, beliau mulai kecil sudah derek Mbak Yai berjuang di sana-sana, di sini-sini kan ngoten. Datose Abah niki semerap. Terus pun kita bisa menerapkan ilmu dan ajaran sholawat wahidiyah. Tetapi banyak sing kepencet Pak. Kepencet napa? Kepencet lahiriannya tiang. Terus tiang niku hanya lek memandang dari penampilan tiang. Tiang niki pun boten respect, padahal keliru. Nah, panjenengan nggih ngoten, pun ningali tiang sinten sing nyampaikan ilmu, tetapi ambillah manfaat apa yang dia sampaikan. Sebab kalam-kalamnya Gusti Allah, hikmahnya Gusti Allah niku biasa ndugine niki mboten disangka-sangka. Saged dumateng kula kalih panjenengan, saged dumateng Abah Yai Safi. Niki petunjuk, Pak. Nah, petunjuk niki hidayah saking Gusti Allah. Nek panjenengan nyawang lahiriannya ngapunten, nyawang lahiriannya punten, nyawang lahiriannya apa? Banyak sing kepencet, kula mawon dihujat entek-entekan. Lah apa sampe kalih guriku kok ngoten ngono. Ngoten kula niki nate ngoten-ngoten tiyang. Lho, lan napa sampe iki pados kok model ngoten? Lho, napa penampilan niku keliru? Lah lek Gusti Allah nyembunyikan kekasihne Gusti Allah, wong Nabi Khidir mawon dapat berwujud-wujud lah nggih ngoten. Berubah-ubah wujud. Lah tambah niki duriannya mu'alif sholawat wahidiyah. Lho kok wani-wanine disepelekno. Lah jenengan kok yakin Bu Iva? Kula yakin amargi kula dibimbing kalih Mbak Yai secara
langsung dengan dawuhnya Mbak Yai. Napa dawuhnya Mbak Yai? Jika kamu ingin mengetahui ilmu wahidiyah, lebih-lebih babakan ilmu lilghos bilghos, ningo putraku Syafi. Ngapunten Pak. Terus kula karena dawuhnya Mbak Yai niki kula pados ilmu damel modal. Nah, panjenengan sing tersulit ngamalaken ilmu wahidiyah nggih niki ten lilghos bilghos napa makalah pun keyakinane keliru tetapi mengakar Pak. Semerap mengakar panjenengan sudah tertanam di dalam jiwanya bahwa aku yakin bahwa si A dapat menolongku. Waduh, sakno. Lah niki sing kula kalih panjenengan perangi niku. Napa? Selamatkan yang mau diselamatkan. Lha panjenengan tungaaken, lah wong panjenengan boten nate mujahadah mempeng ndungana umat. Panjenengan boten nate mujahadah nyari tiyang. Terus pundi angsale? Diketor panjenengan iki. Mangkane kula kalih panjenengan diajak mujahadah untuk menumbuhkan rasa cinta. Sampeyan sawang Abah Yai Syafi niku. Loh, kok disawang tok? Nggih panjenengan tingali. Panjenengan berpikir kali akal. Tapi hati-hati Pak, sakniki setan niku liwate akal, mboten ten hati. Dadi ngeracun kali akal pikiran. Nah, lek wis pikirane diracuni kali akal, ngeten ngapunten. Model ngene kok diikuti. Loh, padahal di situ lah sirih dan sirih kalam-kalamnya Gusti Allah. Nah, Mbak Yai juga seperti itu, menempatkan ilmu lilghos bilghos, berarti abah ini lebih paham, kita jadikan panutan kita. Kula mboten promosi Pak, mboten estu. Nggih kula diarani promosi malih lek mantun ceramah. Dados kula niki mboten promosi, tapi berbagi pengalaman. Kula asale mboten semerap sinten Mbak Yai, tetapi karena saya mendekat sesuai dawuhnya Mbak Yai ten lahirianya Abah Yai Syafi, kula diarahkan mujahadah niki Mbak. Lek kepingin semerap Mbak Yai mujahadah niki Mbak. Lek panjenengan kepingin dibuka pasiroi mujahadah niki Mbak. Lho lak wis enak ya. Lah wong Mbak Yai niki penyukaaken amalan wahidiyah. Umpama niki niku jajan Pak, wis tinggal maem tok. Umpama rokok wis tinggal nyedot tok. Lah tapi ya apa carane njogo iki cek ngerti. Ya mendekat tok. Lho, akhirnya sampean tanglet, Pak. Selawat wahidiyah niki kok weco nggih. Kula nyuwun ramuane napa? Lho, apa kula kepingin kepanggih kali Mbah Yai. Kula kepingin saged mahabbaten Mbah Yai. Diarahken kali apa? Kula singen nggih ngoten. Pun kula mboten panjang lebar Pak. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam as-safa'a wa minal ghausi hadza zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.